Atas kepergian almarhum, mungkin boleh cerita sedikit seperti apa tadi kronologi kepergian almarhum sendiri? Ya, mama kebetulan sakit udah lama, udah stroke pertama itu dari 20 tahun yang lalu. Tapi hari ini nggak ada tanda apapun karena dia tadi pagi masih makan seperti biasa, masih keliling rumah seperti biasa. Tapi pada saat dia mau tidur istirahat, mama kebetulan adik saya Mahdi pas turun. Habis sholat dia, Assalamualaikum mama. Apa sebelumnya sempat sesak. Jadi bulan suci ini kan umat ini juga. Berapa lama sakit? Berapa lama sakit almarhum? Kalau sakit udah setengah lama dari 20 tahun ini. Tapi kondisi terakhir bagaimana Pak? Kondisi terakhir? Kondisi terakhir ya udah biasa seperti biasa, masih sehat, respons. Cuma karena stroke itu beberapa kaki tangannya kan nggak bisa gerak dengan baik. Tapi mungkin tidak ada kondisi memburuk seminggu sebelumnya nggak ada ya? Baik aja. Karena tiba-tiba aja. Jadi sangat mendadak, memang kita semua kaget. Betul Pak. Saya juga tadi dari Bogor langsung dikabarin mama agak sesak katanya langsung jalan ke situ. Berarti untuk yang melepas dan menemani di terakhir salah satunya siapa? Adik. Betul, adik kan memang tinggal sama. Masalah ini juga nggak ini Usia mama sekarang 82. Sosok mama bagaimana? seperti apa sih? Ya kalau yang mama ini, ya ini salah satu kan cucu pertama ya. Karena ini cucu kesayangan dia juga. Ada dua lagi, ada Atala ya, yang mungkin selalu diingat kalau dia nonton TV. Karena jadi sayang banget ya gitu. Walaupun sekarang ingatannya udah lupa ya, udah sering lupa. Tapi terlalu banyak kenangan lah gitu loh. Mama itu karena saya umur 7 tahun baru punya adik gitu. Itu kemana-mana berdua sama mama, diantar. Kebetulan papa juga dinas kan waktu itu kapten kapal, sering keluar. Jadi mama kita benar-benar dekat banget sama mama sendiri mungkin. Cucu pertama. Ya mama ya, sebelumnya terima kasih teman-teman media yang sudah menyempatkan hadir di pemakaman Eyang Mama. Eyang Mama itu adalah sosok yang mengajarkan saya artinya kesabaran. Keluarga papa itu memang terkenal dengan kesopanannya, dengan kesabarannya, dan Eyang Mama merupakan dari kecil sosok yang suka menjaga saya, merawat saya. Bahkan saya ingat kenangan yang paling berkesan untuk saya adalah ketika saya waktu itu sunat, yang nginep di rumah dan jagain saya itu adalah Eyang Papa dan juga Eyang Mama. Jadi mungkin itu adalah beberapa memori yang melekat di saya. Tapi mungkin mengajarkan kesabaran dalam hal seperti apa sih? Bagaimana sih interaksi antara anak cucu pertama dengan Eyang? Lama mungkin karena penyakitnya sudah cukup lama. Jadi Eyang Mama itu kalau teman-teman mengikuti jejak digital saya dari dulu ya kan sering menghabiskan waktu sama Eyang Mama tuh ketika bulan suci. Eyang Mama udah mengidap penyakit short term memory loss. Jadi ingatan-ingatan jangka pendek itu sering lupa, yang diingat itu ingatan 10 atau 20 tahun yang lalu. Jadi setiap kali ketemu saya, hal pertama yang selalu diucapkan adalah cucu Eyang yang cakep ya, yang bahasanya tuh cantik. Karena kalau orang zaman dulu itu kan ngomong ganteng itu cantik, apalagi kan orang Medan ya, orang Medan. Lalu 2 menit setelah itu selalu nanya, udah nikah belum Feral? Ini cucu Eyang yang ganteng ini udah nikah belum? Feral bilang, selalu saya bilang, belum Eyang, doain ya. Tapi nanti 2 menit lagi nanya hal yang sama. Cuman yang saya syukuri adalah
semua pencapaian-pencapaian dalam hidup saya, Eyang sudah menjadi saksinya dan itu selalu Eyang ingat gitu. Jadi pertama kali saya bisa berhasil sukses di entertainment, saya bisa beli rumah, Eyang adalah salah satu orang yang saya ajak ke rumah juga. Ketika saya jadi wakil rakyat, alhamdulillah Eyang juga sempat menyaksikan, jadi itu kebanggaan tersendiri lah Tuhan. Sedikit mungkin kan bentar lagi Idul Fitri ya, mungkin momen Idul Fitri dengan Ya yang pasti yang selalu diingat masakannya Eyang ya Pak ya. Eyang itu sangat menjunjung tinggi kebersamaan keluarga, jadi meskipun teman-teman bisa lihat tempat tinggalnya sederhana, tapi itulah tempat tinggal di mana Papa tumbuh besar dari dulu dan tidak pernah berubah. Jadi banyak sekali kenangan-kenangan yang kita alami di sana, terutama Eyang itu seneng banget masak ketupat, lontong sayur sama ayam atau opor ayam. Meskipun dari dulu kan saya suka fitness ya, jadi jaga makan, tapi khusus untuk kayak mama tuh pasti opor ayamnya saya makan dan saya habiskan gitu, meskipun banyak santan dan segala macam kan. Kak, mungkin pesan dari Eyang yang belum tersampaikan apa sih Kak yang Kakak ingat? Alhamdulillah, maksudnya segala pencapaian dalam hidup saya Eyang sempat menyaksikan, cuman mungkin itu tadi ya yang sering ditanyakan tuh, udah nikah atau belum? Udah nikah atau belum, mungkin itu kali ya. Karena ada nggak sih Kak pesan tentang cek kehidupan gitu yang benar-benar diingat gitu yang dari Eyang selalu dikasih sama Kak Vero? Lebih ke contoh mungkin ya, jadi Eyang Papa, Eyang Mama, makanya mungkin kalau teman-teman media bisa lihat Papa itu merupakan sosok yang sangat bijak dan sabar ya. Itu saya rasa adalah hasil didikan dari Eyang Mama dan Eyang Papa juga gitu. Eyang Mama mengajarkan bagaimana kita harus selalu berbuat baik, terutama sama lingkungan sekitar kita ya, sama tetangga-tetangga itu sangat akrab, sama keluarga itu sangat dekat gitu. Dan Eyang Papa pun juga merupakan sosok yang sangat sabar gitu. Jadi kalau teman-teman lihat Papa itu sosok yang sabar, mungkin kedua orang tua Papa itu bisa 3 kali lipat lebih sabar daripada Papa dan selalu tersenyum. Terakhir ketemu Eyang kapan? Sebetulnya itu hal yang agak sedikit saya sesali ya. Jadi 3 hari yang lalu ya Pak ya, itu sebetulnya Eyang Mama ngajakin kita semua buka puasa bersama karena keadaan kesehatannya membaik katanya 3 hari yang lalu. Jadi sempat dirawat di rumah sakit, lalu 3 hari yang lalu keluar dari rumah sakit. Nah kita itu mengadakan acara buka puasa bersama. Cuman sayangnya Papa ada kesibukan tersendiri, saya juga beberapa hari ini kan sibuk ke dapil dan juga sibuk rapat-rapat di kantor gitu, jadi tidak sempat. Nah hari ini saya lagi di kantor, lagi rapat, tiba-tiba dapat kabar pertama katanya Eyang kritis kondisinya gitu. Nah begitu saya telepon ternyata sudah meninggal, jadi saya langsung menuju ke kediaman ya, langsung sama keluarga di situ dari tadi siang. Jam berapa sih tepatnya? Tepatnya meninggalnya sebelum zuhur ya kayak 12:15 ya, sekitar waktu zuhur. Terus saya lagi pas banget lagi mau rapat, dapat kabar itu ya langsung balik saya. Ya Atala mungkin sedikit kenangan sama Eyang ini yang sering dicari jadi yang Eyang. sering dicari sama Eyang. Ya aku sama kayak Kak Feral sih, maksudnya yang aku seselin tuh waktunya tuh jarang ketemu. Terus aku juga kaget sih, posisi aku juga lagi di rumah mama kan, tadi di rumah mama, terus itu dapat kabar duka kayak gini, langsung pergi ke rumah yang mama gitu. Punya kenangan apa sama Eyang? Lebih baik tuh waktu kecil sih sama Kak Feral, dan kita dulu sering banget ditinggal sama mama, sama Papa Ivan di sana Yang ngajarin kita berenang, yang ngajarin main pingpong, bahkan dulu bowling juga Eyang Mama sama Eyang Papa seneng ya Pak ya. Jadi bowling itu merupakan olahraga favorit keluarga kita lah dari dulu. Nah itu Eyang semua yang mengajari kita berdua. Ya. Doa dan harapan. kenangan tahun lalu bareng bersama sedikit apa aja sih biasanya yang paling Tahun lalu itu setiap tahun ya kita yang pasti akan makan bersama keluarga. Eyang itu selalu masak untuk kita, dan tahun lalu kalau nggak salah sempat mengunjungin rumah baru aku ya Pak ya. Kan tahun lalu alhamdulillah pindah rumah ke Sentul. Saya juga punya cita-cita waktu itu kalau punya rumah ingin punya lift, itu ya salah satunya supaya ketika keluarga saya yang udah berumur itu bisa mengunjungi dan nyaman gitu. Dan salah satu
Alhamdulillah Eyang Mama sempat berkunjung ke rumah saya tahun lalu, itulah kenangan yang paling diingat gitu. Ini doa terakhir dong untuk almarhum. Dari Bapak. Doanya nggak lain lah ya, bahwa kalau orang bilang kasih orang tua itu kan sepanjang masa ya, mungkin anak tuh nggak bisa balas lah, tapi paling nggak doa dari orang tua terdekat, mudah-mudahan mama dilapangkan di kuburnya Amin. dan diterima di tempat yang tinggi di sisi Allah. Amin. Ya. Makasih ya teman-teman semua ya. Terima kasih.